Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Uda Kumala Tantri. Pada presentasi kali ini, saya akan menjelaskan bagian latar belakang, tujuan, dan validasi. Latar belakang. Pada tugas kali ini, kelompok kami mengambil objek dari seorang pengusaha muda bernama Cito Fani Paundra yang berusia 20 tahun dan merupakan seorang mahasiswa. Dia memiliki usaha bernama Schooler yang merupakan sebuah UMKM yang bergerak di bidang fashion atau pakaian. Secara lebih khusus, UMKM ini memproduksi sebuah kaos grafik t-shirt dan UMKM ini berjualan secara online di Instagram. Selanjutnya tujuan. Setelah kelompok kami melakukan wawancara dengan saudara Cito, kami mendapatkan kesimpulan bahwa UMKM yang dimilikinya memiliki kekurangan, yaitu jangkauan pemasaran yang kurang luas dan hanya menargetkan kalangan anak muda saja, serta terdapat kesulitan dalam pendataan stok barang dan penghasilan, dikarenakan tim yang menangani hal tersebut masih kurang berpengalaman. Jadi, kelompok kami memiliki tujuan untuk membuat aplikasi desktop yang akan membantu pendataan keluar masuknya barang, pendataan keuangan produk, dan bagaimana pembayaran dilakukan, agar total barang yang dijual dan penghasilan dapat sesuai. Perkenalkan, nama saya Ratna Sari Dewi dari golongan B. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai alur sistem informasi dan kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sebuah aplikasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai alur sistem informasi dari aplikasi Schooler, di mana alur sistem informasi akan dimulai dari customer memesan barang kepada admin. Lalu jika sudah, admin akan mencatat apa saja pesanan dilakukan oleh customer. Kemudian admin akan melakukan proses pemesanan barang, di mana barang-barang tersebut yang dipesan oleh customer akan di-packing oleh admin lalu dikirimkan kepada customer. Jika customer telah menerima barang-barang yang dipesan, maka selanjutnya akan terjadi proses transaksi, di mana pada proses transaksi ini terdapat dua pilihan metode pembayaran. Yang pertama, customer dapat langsung membayar kepada admin melalui cash, atau juga dapat melalui transfer, di mana nanti uang yang tersebut akan masuk ke dalam bank account dari Schooler. Jika sudah, maka selanjutnya akan menjadi bagian keuangan untuk mencatat transaksi yang telah terjadi. Lalu jika sudah, maka keuangan akan mengeluarkan nota dari bukti transaksi tersebut. Sekian itulah dari sistem alur informasi dari aplikasi Schooler. Saya akan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari aplikasi Schooler. Di mana pertama-tama perlu kita ketahui, jika kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan kepada layanan atau fitur-fitur apa saja yang disediakan oleh sistem aplikasi. Kemudian, kebutuhan fungsional merupakan kebutuhan yang menitik beratkan kepada pola perilaku aplikasi. Kita beralih kepada kebutuhan fungsional, di mana kebutuhan fungsional terdapat 4 fungsi, yaitu yang pertama, fungsi sistem informasi akuntansi. Yang kedua, fungsi sistem informasi keuangan. Yang ketiga, fungsi sistem informasi manufaktur. Dan yang terakhir adalah fungsi sistem informasi SDM atau sumber daya manusia. Pada aplikasi Schooler sendiri, kebutuhan fungsional yang digunakan adalah kebutuhan sistem informasi keuangan dan juga sistem informasi manufaktur. Mengapa aplikasi Schooler membutuhkan dua kebutuhan tersebut? Dikarenakan aplikasi Schooler merupakan aplikasi kasir, di mana dalam aplikasi tersebut kita akan melakukan proses transaksi. Jadi, aplikasi Schooler membutuhkannya karena di dalam proses tersebut kita akan mencatat jumlah barang yang terjual, apa saja yang dipesan, jumlah uang yang masuk. Nah, itulah fungsi-fungsi tersebut perlu kita adakan pada aplikasi Schooler. Selanjutnya kita akan beralih kepada kebutuhan non-fungsional, di mana kebutuhan non-fungsional terdapat 4, yaitu usability, portability, reliability, dan supportability. Pada aplikasi Scholar ini, fungsi kebutuhan yang digunakan adalah usability. Mengapa usability? Karena pada aplikasi Scholar kita menitik beratkan untuk membantu dan mempermudah tugas dari owner dalam menjalankan bisnisnya.
di mana seperti contohnya adalah saat pencatatan stok barang. Daripada kita melakukan pencatatan secara kertas yang mudah hilang, kita menggunakan pencatatan secara digital yang lebih terorganisir. Lalu kelebihan lainnya adalah kita juga menitikberatkan kepada pencatatan transaksi, di mana owner dari Schooler dapat melihat record-record transaksi yang telah dilakukan sejauh ini, lalu juga dapat melihat barang yang sering dijual atau juga melihat jumlah pendapatan bulanan, harian, ataupun tahunan. Sehingga aplikasi ini akan sangat membantu dari owner Schooler dalam menjalankan bisnisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amalia Putramawati dari Manajemen Informatika golongan B. Di sini saya akan menjelaskan tentang ERD dan juga DFD dari Schooler. DFD atau Data Flow Diagram adalah alur ilustrasi pengembangan aplikasi yang nantinya akan memudahkan pengembang aplikasi untuk mengembangkan aplikasinya. Pertama-tama, Schooler akan memesan barang kepada vendor. Kemudian, vendor akan mencetak barang yang telah dipesan. Lalu, apabila barang telah selesai dipesan, vendor akan mengirimkan nota kepada Schooler dan juga barang yang dipesan kepada Schooler. Lalu, untuk pemesanan barang, customer bisa memesan barang kepada admin Schooler, kemudian admin akan memproses barang tersebut. Lalu, untuk pembayarannya sendiri, Schooler menerima dua pembayaran, yaitu cash dan juga via transfer. Lalu terdapat admin. Admin sendiri bertugas menangani pemesanan customer. Selain itu, admin juga menangani keuangan yang ada pada Schooler. Selain itu, admin juga mengurusi proses transaksi dengan vendor. ERD atau Entitas Relationship Diagram adalah diagram yang menggambarkan hubungan-hubungan relasi pada data-data yang akan kita gunakan. ERD pada Schooler berisikan 6 entitas, yang dimana entitas pertama adalah vendor. Vendor sendiri berisikan 7 atribut. Atribut yang pertama adalah nama, harga, jenis barang, jumlah, ID vendor, tanggal penerimaan barang, dan juga nomor telepon. Kemudian vendor ini memiliki relasi dengan kategori barang produksi, yaitu relasinya bernama produksi. Kemudian yang kedua adalah entitas kategori barang produksi yang berisikan 7 atribut, yaitu ID kategori barang, ID vendor, nama barang, harga barang, jumlah barang, ukuran baju, total, dan juga bahan. Kemudian entitas barang memiliki 4 atribut, yaitu ID barang, nama barang, harga barang, dan juga ID kategori barang. Entitas ini berelasi dengan entitas transaksi dan relasinya bernama menjual. Entitas transaksi memiliki 3 atribut, yaitu ID customer, ID transaksi, dan juga ID barang. Admin sendiri memiliki 3 atribut, yaitu nama, ID user, dan juga password. Admin ini berelasi dengan transaksi dan relasinya memiliki nama melakukan. Yang terakhir adalah customer. Customer merupakan entitas yang memiliki 4 atribut, di mana atribut ini berisikan ID customer, nama, nomor telepon, dan juga alamat. Customer ini berelasi dengan transaksi. Relasinya sendiri bernamakan penjualan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hubungan suatu kolom dengan kolom yang lainnya agar setiap kolom memiliki relasi. Pada kolom vendor, di dalamnya terdapat foreign key, yaitu ID vendor, yang dapat direlasikan atau dihubungkan dengan primary key, yaitu ID vendor yang terdapat pada kolom barang. Selanjutnya, di dalam kolom barang terdapat foreign key, yaitu ID barang yang nantinya direlasikan atau dihubungkan dengan kolom admin yang di dalamnya terdapat primary key, yaitu ID barang. Lalu, di dalam kolom admin juga direlasikan atau dihubungkan dengan kolom transaksi. Di dalam kolom admin terdapat foreign key, yaitu ID admin, dan direlasikan dengan kolom transaksi yang di dalamnya terdapat primary key, yaitu ID admin. Yang terakhir, kolom transaksi yang direlasikan atau dihubungkan dengan kolom customer. Di dalam kolom transaksi terdapat foreign key, yaitu ID transaksi, dan direlasikan dengan kolom customer yang di dalamnya terdapat primary key, yaitu ID customer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tegar Febriansyah Putra Nurullah, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian mengenai desain UI dan komponen yang meliputinya. Desain UI atau prototyping.
Prototyping dalam kasus ini adalah sebuah kegiatan untuk menguji apakah desain dan ide yang sudah ditemukan sudah sesuai atau belum dengan gagasan atau ide dari si klien itu sendiri. Prototyping berguna untuk memperkenalkan karya tadi ke dalam bentuk suatu produk untuk kemudian diuji coba. Yang perlu digarisbawahi dalam hal ini adalah prototyping bukanlah sebuah karya akhir dan masih berupa hasil uji coba yang belum bisa dipasarkan. Nah, setelah mengalami beberapa revisi, dapat kami ketahui bahwa ada beberapa hal yang menurut klien itu kurang pantas dimasukkan ke dalam desain tersebut, seperti bentuk font, warna, dan kesesuaian tema. Klien kita sendiri memiliki ide gagasan untuk membuat aplikasi seminimalis mungkin dan menggunakan tipe font yang berupa sans serif. Dan setelah mendengarkan keluhan klien, kita melakukan revisi sedemikian rupa, dan kemudian desain berikut yang menjadi hasil akhir dari prototyping kelompok kami.